Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, tahukah kalian, ternyata setelah seseorang meninggal dunia dan dikuburkan di dalam kubur, tak ada yang bisa seorang mayit lakukan kecuali berharap kepada orang yang masih hidup di dunia, entah itu saudara, kerabat, bahkan teman seiman sekalipun. Keinginannya itu tidak lagi tentang kesenangan dunia, akan tetapi sesuatu yang dapat menolongnya saat di alam kubur. Bahkan ada suatu keinginan yang paling disukai si mayit di dalam kubur, yang keinginannya itu lebih ia sukai daripada dunia dan seisinya. Lantas apakah keinginan yang paling disukai seorang mayit itu? Sahabat beriman yang dirahmati Allah, setelah seseorang meninggal dunia, mereka akan mulai diberi balasan atas perbuatan yang pernah dilakukan semasa hidup di dunia. Jika ia adalah orang yang beriman, ia akan dinampakkan tempatnya kelak di surga, sehingga saat di alam kubur ia akan mendapatkan banyak kenikmatan. Begitu juga dengan sebaliknya. Jika ia adalah orang yang ingkar, ia akan ditampakkan tempatnya di neraka, sehingga ia akan merasakan penderitaan. Bahkan ia akan berharap agar bisa dikembalikan lagi ke dunia untuk melakukan amal kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabb, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang saleh?" Quran Surat Al-Munafiqun ayat 10. Akan tetapi semua keinginannya itu tak akan pernah terkabul, dan menjadi tugas bagi kita untuk selalu mendoakan mereka agar mereka mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sungguh kiriman doa dari orang yang masih hidup kepada orang yang telah meninggal merupakan suatu hal yang sangat idam-idamkan bagi para mayit di alam kubur, sebab hanya itulah yang sangat diperlukan bagi mayit di alam kubur sana. Mereka tidak lagi memerlukan harta, pangkat, jabatan, ataupun sesuatu yang berhubungan dengan dunia, melainkan yang paling ia inginkan adalah kiriman doa agar mereka mendapatkan rahmat Allah di alam kubur. Ustaz Zainal Abidin dalam bukunya Sunnah-Sunnah Setelah Kematian menjelaskan bahwa doa merupakan tali penghujung yang paling kuat antara hamba dengan rohnya, karena doa mampu mengubah sesuatu yang dianggap mustahil menurut logika manusia. Dengan doa bisa mendatangkan rahmat dan apapun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa juga bisa mendatangkan kemudahan dan menghilangkan kesulitan. Bahkan dalam seluruh ibadah kita disyaratkan untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa adalah salah satu amalan saleh yang paling patut dihadiahkan oleh seseorang muslim kepada saudaranya yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Oleh karena itu, mendoakan mayit agar diberi pengampunan juga sangat bermanfaat bagi kita, asalkan kita telah memenuhi syarat-syarat dan adab-adabnya anjuran mendoa.
orang yang masih hidup atau orang yang sudah meninggal. Sebagaimana telah Allah firman dalam Al-Quran, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, kaum muhajirin dan ansar, mereka berdoa, Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Al-Hasyr ayat 10. Rasulullah SAW dalam suatu kesempatan juga pernah menyampaikan bahwa doa dari saudara yang muslim untuk saudara muslim lainnya, baik yang masih hidup atau yang telah meninggal, adalah sangat mustajab. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan adalah mustajab. Dan di atas kepalanya ada seorang malaikat, setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, maka malaikat itu akan berkata, semoga doa itu dikabulkan dan bagimu yang semisal dengannya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Di antara doa yang sangat bagus untuk mayit di dalam kubur dan juga sangat disukai si mayit adalah mendoakan mereka agar mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana kebiasaan yang biasa dilakukan oleh Nabi setelah beliau selesai memakam seseorang mayit, beliau berdiri di sebelah makamnya untuk berdoa meminta ampun untuk mayit. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, mintalah ampun kepada Allah untuk saudaramu dan mohonkanlah agar dia diberikan keteguhan dan kekuatan hati ketika ditanya oleh dua malaikat. Sesungguhnya saat ini dia sedang ditanya. Hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah pembahasan mengenai hal yang paling disukai oleh mayit di alam kubur, bahkan lebih disukai daripada dunia dan seisinya. Keinginan mayit itu adalah doa orang yang masih hidup agar mayit mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang manusia meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah atau ilmu yang diambil manfaatnya, atau anak-anak soleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. 3 sebab amal ini akan menjadi sebab seorang mayit akan selalu mendapatkan kiriman pahala dari orang yang masih hidup di dunia. Dengan demikian, lakukanlah 3 hal ini sehingga kelak kita akan memetik hasilnya ketika telah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.